Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita semua bisa berjumpa lagi di channel media Islam yang insya Allah selalu menghadirkan video-video yang menarik dan penuh hikmah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilapangkan rezekinya. Amin ya Robbal 'Alamin. Saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa malas atau lemah sepanjang hari? Salah satu penyebabnya bisa jadi karena kebiasaan tidur setelah sholat subuh. Kali ini, kita akan membahas mengapa tidur setelah subuh tidak dianjurkan dalam Islam, baik dari sisi agama maupun kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang sering terjadi pada kita semua untuk lebih memilih melanjutkan tidur lagi setelah sholat subuh walau hanya sebentar. Diketahui, beberapa waktu di mana tidur sangat tidak dianjurkan menurut Islam, salah satunya adalah tidur setelah salat subuh. Padahal dalam agama Islam, hukum tidur setelah subuh menurut hukum taklifi adalah makruh dan sangat tidak baik bagi diri kita, kecuali ada udzur atau mengalami sakit yang mengharuskan untuk tetap beristirahat. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surah Ar-Rum ayat 23. Faktanya, kita sebagai manusia masih merasa enjoy dan merasa tidak terjadi apa-apa dalam proses kehidupannya. Maka dari itu, lebih sering untuk melanjutkan tidur setelah subuh. Bahkan terkadang banyak dari kita mengabaikan anjuran-anjuran dengan alasan karena kurang tidur, kelelahan, atau ada hal lain yang mendesak. Pada akhirnya tidur setelah subuh menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan. Sementara itu, para ulama tidak tidur setelah sholat subuh. Sebab itu, mereka menggunakan waktu tersebut untuk memperbanyak zikir sampai matahari terbit. Sebagaimana dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith, tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Habib Zain bin Smith, Fawaid Al-Muhtarah, halaman 590. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seusai salat fajar, subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadits ini sudah jelas bahwa kita diharuskan untuk tidak kembali melanjutkan mimpi kita, namun bersiaplah menyambut hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan keberkahan di dalamnya. Beberapa alasan mengapa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, menghambat datangnya rezeki. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Muta'alim bab 13 disebutkan bahwa tidur setelah salat subuh dapat mendatangkan kefakiran bagi seseorang. Sebab ia kehilangan kesempatan untuk membuka jalan bagi dirinya menjemput rezeki. Demikian pula, tidur di pagi hari dan banyak tidur, keduanya mengakibatkan kemelaratan harta, dan juga kemelaratan ilmu. Ta'limul Muta'alim, bab 13, halaman 1. Yang kedua, tidak mendapatkan keberkahan, rezeki dan keberkahan berlimpah turun setiap harinya pada waktu setelah salat subuh sampai matahari terbit. Maka dari itu kita tidak dianjurkan tidur kembali setelah sholat subuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ya Allah berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Yang ketiga, menjadi sebab timbulnya rasa malas. Tidur memang perlu untuk kesehatan kita. Sebab tubuh pun butuh istirahat dari segala aktivitas yang telah kita lakukan selama sehari semalam. Namun tidur juga memiliki porsinya sendiri. Terlalu sering tidur akan menyebabkan kita malas untuk beraktivitas, tubuh menjadi lemah, lesu, dan tak ada gairah semangat. Ibnu Qayyim rahimullah pernah berkata, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Yang keempat, menimbulkan banyak penyakit. Sudah semestinya kita menjaga kesehatan tubuh kita, salah satunya dengan tidak tidur setelah subuh. Mengapa begitu? Seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimullah bahwa, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, di antaranya adalah melemahkan syahwat.
Oleh karena itu, agar kita terhindar dari segala macam penyakit, biasakan untuk tidak banyak tidur apalagi di pagi hari, subuh. Yang kelima, tidak memperoleh kebaikan. Waktu terbaik untuk memulai aktivitas adalah di pagi hari, karena suasana yang masih segar dan awal turunnya berkah. Awali dengan hal-hal positif agar menjadi sebab kebaikan-kebaikan lainnya di siang hingga malam hari yang akan dihadapi. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hindari tidur setelah subuh dan manfaatkan waktu pagi untuk hal-hal yang positif. Ingatlah bahwa pagi adalah awal dari keberkahan hari kita. Dengan mengisi pagi dengan ibadah dan aktivitas produktif, kita tidak hanya mendapatkan manfaat dunia tetapi juga pahala akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga kebiasaan baik ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan berbagi kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.